Halo guys, kembali lagi di channel Asri Kulhak dan kita kembali bermain PES 2020 Liga 1 Shopee Indonesia. Dan ini saya bakal bermain pertandingan persahabatan seperti biasa. Di sini saya mainkan tim requestan dari Dimas041. Di sini dia bilang, "Bang, Persebaya Surabaya versus Arema FC." Pakainya Persebaya itu karena ini adalah laga derby Jatim ya. Jadi menarik banget. Jadi ini bakal saya coba aja untuk requestnya Dimas. Thank you banget udah request di kolom komentar. Dan ya, kita mungkin langsung aja. Nah, di sini kita bisa lihat bajunya Persebaya sendiri ini warna hijau ya. Kemudian Arema FC baju keduanya dia warna putih. Kalau baju home-nya biru Arema. Kemudian Persebaya baju away-nya dia warna putih juga. Ya, jadi sponsornya itu kapal api tentunya. Kalian bisa udah lihat lah di bajunya. Dan untuk Arema sendiri Indomie ya. Oke. Dan iya, saya masih menemukan sesuatu seperti ini di kolom komentar. "Bang, patch-nya kenapa nggak bener bang? Nggak ada real face segala macam ya." Mohon maaf sekali karena sekali lagi saya infokan kepada teman-teman semua bahwasanya ini adalah patch yang memang nggak sempurna gitu. Dan bukan saya yang buat. Jadi saya juga nggak tahu kenapa seperti ini. Ya, tapi seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya, kita nikmati aja, kita coba aja mainkan. Ya, lagian nggak ada salahnya kita mencoba. Di sini apa ya? Nah, ini termasuk juga sih pemain-pemain yang nggak sesuai. Bisa aja nih, misalnya saya nggak tahu pemain Persebaya kayak gimana, tapi bisa aja ada pemain yang nggak sesuai. Tapi semoga aja sih sesuai semua. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk formasinya ya. Mereka Persebaya sendiri ini formasi yang saat ini di 4-4-2 ya. Jadi 4 center back, kemudian 4 gelandang, kemudian 2 penyerang, 1 CF, 1 second striker. Nah, di sini saya mungkin memainkan yang lagi on fire aja si Patrick Wanggai. Patrick lagi. Patrick Wanggai harusnya ini. Ini lumayan saya kenal namanya, familiar banget. Kemudian ada ini Hidayat Muhammad, tapi mungkin lebih bagus ini sih Konate. Kemudian untuk RM, nah ini ada Irfan Jaya kita di sini. Kemudian David Da Silva, ini tinggi banget loh, 78 over ratingnya. Itu aja kali untuk yang saya masukkan. Ya, jadi saya juga nggak terlalu banyak nih mengatur formasi nih, karena memang apa namanya, saya kurang tahu juga untuk Persebaya sendiri. Jadi kita mainkan aja sesuai dengan posisi masing-masing, walaupun di sini saya nggak tahu sih apakah ada yang nggak sesuai seperti ini misalnya. Nah, si Ricky ini CMF loh di sini, sementara Rahmat ini RM. Nah, di sini mungkin saya cari, aduh, DMF nggak ada lagi. Oke, kita lihat dulu. Kita jadikan defensive aja si Ari nih. Kemudian LMF ini saya Nelson. Itu aja sih. Let's go. Ya, kita sekali lagi nikmati aja apa yang ada. Dan untuk teman-teman lagi yang pengen match seperti ini ada, kalian bisa request seperti biasa di kolom komentar. Nanti saya bakal coba memilih yang mana yang bagus saya pakai ya, yang sebaiknya saya pilih, karena ini bukan cuma satu orang doang yang request, ada 2-3 orang. Dan ya, setelah ini saya bakal mungkin mainkan lagi derby seperti ini atau match-match seperti ini. Di sini ada juga sih dari Fares Gaming, Persib Bandung versus Persita Tangerang. Jadi derby Jabar katanya ini menarik juga. Mungkin habis ini saya bakal pakai. Dan ini dia, kedua kesebelasan sudah masuk ke lapangan. Oh, ada tulisan bonek dan Kanjuruhan. Nah, ini cukup lengkap sih. Untuk Persebaya, kalau nggak salah PSM itu nggak ada kemarin. Kan kita sedang menjalankan PSM Master League dan juga Persib Bandung Master League. Tapi sejauh ini saya kayaknya, atau saya yang kurang perhatikan ya, tapi kayaknya nggak ada sih tulisan kayak gitu di stadium. Ada bonek, ada Kanjuruhan segala macam tuh, yang jelas-jelas nama-nama Indonesia gitu, nama-nama yang memang ada di dunia nyata.
di Indonesia gitu kalau pertandingan seperti ini berlangsung. Oke, sesaat lagi kita mulai kick off babak pertama antara Persebaya versus Arema FC. Kita lihat, ini kalau nggak salah saya baru pertama kali ya saya pakai Persebaya. Pernah sih kayaknya, tapi di option file yang sebelumnya. Ini Irfan Jaya mantap banget sih. Tadi belum sempat megang bola tapi aduh. Ini Bauman bahaya banget. Ya, dari Arema yang kemarin itu sempat di series Master League kita dia sempat beberapa kali membuat saya kewalahan. Oke. Ari Williams. Oke. Pedro Wanggai. Come on. Firmansyah. Makan Konate. Cepat-cepat juga di pemainnya Persebaya. Aduh, salah passing tadi. Terutama si Irfan Jaya ini. Yang pemain asal Sulawesi nih kan, Irfan Jaya. Ini kemarin waktu main PSM Master League banyak banget dari teman-teman semua yang nyaranin, "Bang, beli ini Bang, Irfan Jaya karena dia asal sini kan, asal Sulawesi. Balikin dia ke PSM gitu." Banyak banget, tapi untuk series PSM sendiri itu masih belum bisa membeli pemain. Jadi ya harap bersabar aja. Semoga kedepannya di musim kedua kita itu duit kita udah lumayan banyak. Ari Williams, Irfan Jaya sekarang. Oke. Rahmat Irianto, crossing. Oh, shooting aja langsung. Wah, di blok. Nelson, Ari Williams. Oke. Oh, waduh. Kok Nate masuk dong, gila. Wah, gokil sih tendangannya. Gila, pemain Persebaya bagus-bagus semua. Wow, jadi kalau kalian menemukan kekurangan di sini, kalian boleh komen lah apa kekurangannya. Tapi jangan tanya, "Bang, kok kurang sih ininya?" Nah, itu kalau kalian tanya kayak gitu berarti kalian nggak nonton atau nggak mendengar penjelasan-penjelasan saya di video-video Liga Shopee sebelumnya. Kalau kalian mau mengoreksi kekurangannya si Liga 1 Shopee ini, option file-nya itu nggak masalah. Itu justru bagus menurut saya, karena memang dengan kalian mengoreksi tersebut, ketika saya baca komentar kalian itu, di situ saya bisa menambah pengetahuan bahwa oh ternyata misalnya nih yang kalian koreksi adalah pemainnya Persebaya. Misalnya kayak Irfan Jaya, "Bang, itu harusnya Irfan Jaya kasih striker." Nah, misalnya kayak gitu ya nggak ada masalah. Itu berarti kedepannya saya bisa tahu oh ternyata Irfan Jaya itu posisinya bukan sayap, dia striker misalnya kan, kayak gitu. Oke, Rahmat Irianto, Ari Williams, kasih ke Nelson. Oke, rambutnya diikat loh ini si Nelson Muhammad Alwi. Oke, crossing lagi-lagi. Ada Patrick. Oh, Patrick Wanggai. Ini Wanggainya yang saya familiar banget. Crossingnya mantap banget, gila. Kemarin aja Master League kita lawan Arema ini kewalahan banget, dan sekarang pas saya pakai Persebaya, waduh, lumayan oke. Maksudnya jadi kerasa kayak mudah aja gitu melawan Arema. Oke, Muhammad. Oh, nah, Nelson lagi. Kita coba crossing lagi. Nah, mau kemana tuh? Mau kemana? Out loh bolanya. Oke. Irfan Jaya kasih ke William. Di shooting mungkin, dan Firmansyah bisa menyelamatkan gawang Arema FC dengan sangat bagus. Johan Ahmad.
Hari Yudo. Walah. Nice. Mahmud, Irfan Jaya, come on. Oh. Diambil tadi bolanya sama pemain Arema FC. Nelson, oke. Wah, bagus sekali. Yah. Bawa mana ini nih? Pemain yang paling merepotkan kemarin. Oke. Oh. Irfan Jaya, come on. Irfan Jaya, masih dia. Dua pemain dari Arema mencoba menghentikan Irfan Jaya. Irfan Jaya, masih Irfan Jaya. Oke. Sayang sekali. Nah. Aduh. Nice. Crossing. Wah, hampir aja tadi Patrick Wanggai. Hampir aja tadi dia menyundul bola, dan itu kalau dia sampai menyundul bola tadi itu bisa berbuah gol sih. Itu dekat banget jaraknya. Oke. Muhammad Alwi kasih ke Nelson Alem. Ya elah, aduh. Kurang bagus tadi umpannya. Dari Santoso. Dan dia. Ari Williams, come on. Rahmat Rianto. Irfan Jaya. Come on. Nah, Konate sekali lagi. Oh. Itu udah bener ya namanya makan Konate. Makan. Agak aneh sih kalau namanya beneran makan. Atau jangan-jangan patch-nya lagi nih yang salah, option file-nya lagi nih yang salah. Johan Ahmad, Hari Yudo sekarang udah masuk babak kedua ternyata, nggak kerasa banget. Oke, nice. Kasih ke Konate. Patrick Wanggai, Nelson Alom. Nelson Ijo pemain yang super cepat juga. Waduh. Hari Yudo, giliran Arema FC sekarang menyerang. Tapi dengan sangat cepat back dari para pemain Persebaya mampu. Wah, kenapa tuh? Offside ya, astaga. Padahal itu udah kosong banget loh. Ya elah. Udah si Patrick Wanggai tinggal melakukan shooting tadi tuh. Itu bisa dikatakan 90% gol sih tadi kalau dari sudut-sudut seperti itu. Untuk melakukan shooting, apalagi seorang Patrick Wanggai yang lagi on fire ini. Jadi tentunya dia punya peluang yang cukup besar untuk mencetak gol tadi. Offside lagi, Pak. Oke. Firmansyah kasih ke Johan Ahmad. Dendi Santoso tadi ya? Santosa atau Santoso tuh? Oh, Santoso ternyata. Oke. Ohin. Aduh. Nice, Ari Williams sekarang. Come on. Kasih ke astaga. Mahmud. Firmansyah. Di sana ada siapa tuh? Nelson Alom. Oke, nice. Tuh, kalian bisa lihat kecepatannya. Gila, kecepatan yang biasa dimiliki pemain yang memang pemain luar gitu. Ya walaupun saya nggak tahu negara aslinya ini si Nelson di mana. Tapi tetap aja untuk seorang pemain yang punya kecepatan seperti itu, main di Indonesia itu keren banget loh. Ini saya nggak tahu posisi aslinya dia di real life kayak gimana, tapi sejauh ini yang saya pakai sekarang ini di PES ini, dia lumayan oke sih. Sama juga nih Irfan Jaya, mantap banget dia. Crossing.
Oke, Irfan. Oh, bukan Irfan sih tadi. Wah, tapi memang ya selama ini kan kalau saya yang sering nonton itu pemain-pemain Indonesia itu pemain-pemain yang pada saat bermain di kancah nasional ya, kancah internasional, maksudnya negara gitu. Negara. Jadi kalau itu lumayan sering sih saya nonton kalau Indonesia main. Oh, dan memang pemain-pemain kita itu sebenarnya sih kalau menurut saya itu punya memang speed yang di atas rata-rata gitu. Hanya saja yang sering menjadi kendala kita kebanyakan itu adalah masalah ketahanan stamina. Sering banget dulu kita pernah menemukan kalau misalnya Indonesia main lawan negara lain, misalnya kayak Thailand atau ya siapapun itu, ya kita keseringan istilahnya di awal menggebu-gebu gitu, di awal banget, di awal-awal permainan itu kita lebih menguasai jalannya permainan. Tapi biasanya di menit-menit akhir atau menjelang akhir pertandingan gitu, mulai tuh kayak performa pemain timnas itu ngedrop, dan ya biasanya disitulah biasa terjadi kecolongan atau kebobolan. Itu sih yang saya lihat ya kalau kita bahas masalah pemain-pemain Indo. Dan kemudian juga mereka itu rata-rata punya skill memang yang bagus, dan ya dia cepat rata-rata karena memiliki postur tubuh memang ya agak istilahnya kayak kecil-kecil cabai rawit gitu ya. Dulu kalau kalian ingat yang zaman-zamannya Okto itu sih yang paling gila banget waktu misalnya pertandingan-pertandingan yang 2010 lah, itu saya ingat banget itu yang timnas mainnya apa namanya nggak pernah kalah sama sekali di Piala AFF, dan ujung-ujungnya tapi sayang banget ya finalnya malah kalah dari Malaysia yang sejak awal kita bantai gitu. Kalau nggak salah kan satu grup kan itu Indonesia dengan Malaysia. Nah di grup kan itu kita menang dan sempat istilahnya menang besar lawan Malaysia, tapi di final kita ketemu dengan Malaysia dan kalah gitu. Itu sih di situ benar-benar seru banget loh itu, yang zaman-zamannya Firman Utina ya, banyak lah pokoknya. Irfan Bahdim juga ada di situ, ada Yudo. Oke. Hendro Siswanto. Itu match yang paling sakit sih menurut saya. Di awal kita sangat-sangat on fire banget, tapi di akhir, di babak final, istilahnya babak terakhir nih, kita malah kalah di situ. Dan kalahnya pun cukup menyakitkan ya, karena itu kan main home away. Nah di kandang Malaysia itu yang kita kayak kehilangan istilahnya apa ya, kayak kehilangan jati diri lah pokoknya waktu main di kandang Malaysia gitu. Entah kenapa jadi tiba-tiba banyak banget pemain-pemain kita yang berbuat ini kesalahan-kesalahan kecil gitu, kesalahan kecil tapi berakibat fatal sebenarnya. Ditambah lagi kemudian pada saat leg kedua main di kandang itu sebenarnya kita sudah punya cukup peluang sih untuk comeback istilahnya. Mantap banget Konate comeback istilahnya pada saat itu, tapi ya peluang yang diberikan yang pertama itu penalti kan, dan Firman Utina di situ gagal mengeksekusi penalti, dan di situ waduh gila, di situ saya kayak ngerasa istilahnya kayak wah penalti nih, di awal penalti ini bisa jadi comeback nih kalau kayak gini, kalau gol, tapi ternyata nggak gol. Dan ya hasil akhirnya kita semua tahu bahwa timnas kita kalah di situ. Itu sih yang menurut saya paling berkesan banget Pak di situ. Lagi performanya lagi mantap banget pemain Indonesia. Oke, ya ini aja untuk match antara Persebaya versus Arema FC.
Jadi terima kasih banyak yang udah request, dan tadi kalau penjelasan saya di tengah-tengah permainan itu cara saya ngomong atau gimana ya, ada sesuatu yang kurang, ada suatu kesalahan di situ ya, mohon maaf ya, karena di situ saya memang record sambil main, jadi ya kemungkinan ada beberapa kayaknya kata-kata yang salah atau gimana gitu. Oke, jadi itu dia aja mungkin untuk video kali ini, dan kita ketemu di episode selanjutnya. Bye guys.